dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Terima kasih Tuhan pagi hari. Kudus, Kudusan-Mu meliputi setiap kami sanggup berkat-berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Kudus, 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 kudus Tuhan. Engkau yang layak disembah, layaklah Kau dipuja. Kudus, kudus, kudus. Engkau yang menguduskan kami, melayakkan kami, hadirat-Mu mengubahkan kami.
Sebab Engkau Tuhan yang memanggil untuk menguduskan kami, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kekudusan, bukan untuk hidup di dalam kecemaran. Sebab Tuhan memanggil, memilih kami, menetapkan kami untuk menghasilkan buah, dan buah yang ada pada kami itu tetap adanya. Kami bersyukur, kami terima berkat-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati. Jangan susah hatimu, jangan khawatir sebab Tuhan setia dengan kita. Saudara, masalah yang paling berat di dalam hidup kita ketika kita bukan sekedar jatuh dalam dosa, tetapi hati kita yang menuduh kita terus-menerus. Sebab jikalau hati kita menuduh kita, berarti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hati menuduh kita, berarti kita sehat dalam arti hati nurani kita peka bahwa ada yang Tuhan gak suka. Di titik ini kita harus meninggalkan segala hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Masalah yang terbesar di dalam hidup manusia adalah dosa. Dosa membuat manusia tertuduh, dan dosa adalah hamartia. Kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Dosa adalah ketidakkudusan, dan ketidakkudusan membawa kita kepada kecemaran, membawa kita menjauh daripada kehendak Tuhan, membawa kita menjauh daripada rencana dan rancangan Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini, mari Tuhan mengingatkan kita, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi untuk tinggal dalam kekudusan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 12 ayat 46, firman Tuhan berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Saudara, kebenaran ini adalah mengingatkan kita, destiny kita bukan untuk hidup dalam kegelapan. Destiny kita untuk hidup di dalam terang. Destiny kita untuk hidup di dalam zona yang aman di dalam Tuhan. Kegelapan adalah zona tidak aman. Kegelapan adalah zona tidak nyaman. Saudara, kalau mati lampu, saudara suka enggak? Kita nggak bisa lihat apa-apa, kita nggak bisa beraktivitas. Kita tuh kalau jalan pasti nabrak sana, nabrak sini. Kegelapan membuat kita sesat. Kegelapan membuat kita tidak berdaya. Kegelapan membuat kita akan masuk di dalam bahaya-bahaya. Saudara, jangan tinggal dalam keadaanmu dalam kegelapan. Bukankah Tuhan sudah memberi dirinya untuk kita disucikan? Kecemaran membawa kita ke dalam kebinasaan. Tinggallah di dalam terang. Jangan tinggal dalam dosa-dosamu yang sudah membawa engkau begitu dalam. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Living in the holy living, tinggal di dalam kekudusan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk tinggal di dalam kekudusan itu privilege. Untuk tinggal di dalam kekudusan itu anugerah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerjakan kekudusan. Adam dan Hawa begitu jatuh di dalam dosa, mereka terusir dari Taman Eden. Karena tempat ini kudus, di tengah-tengah mereka ada pohon kehidupan. Kejatuhan mereka di dalam dosa membuat mereka tidak berkenan dan tidak masuk kategori untuk bisa masuk di dalam Taman Eden. Tetapi orang-orang yang ditebus oleh darah anak domba Allah yang kudus, itu welcome di dalam holy living. Welcome untuk masuk di dalam anugerah Tuhan yang penuh dengan kekudusan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk hidup bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus, itu seharusnya merupakan sebuah privilege yang kita bangga. Amin. Kita bangga dan jangan pernah melepaskan kesempatan yang baik ini. Perhatikan kehidupan. Saudara yang diberkati, kehidupan kekudusan itu dimulai dari cara kita memperlakukan tubuh kita. Waktu kita belum menikah, dijauhkanlah diri kita melakukan percabulan yang mengejar hawa nafsu. Ketika kita sudah menikah, dijauhkanlah kita mencemarkan tempat tidur. Sebab Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu, dua menjadi satu. Nah, saudara, holy living itu diukur dari cara kita memperlakukan tubuh kita. Pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita. Mata yang kudus, telinga yang kudus, mulut yang kudus, pikiran yang kudus, dan tubuh jasmani yang kudus. Jangan biarkan tubuh kita dijamah oleh orang-orang yang bukan pasangan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekudusan adalah dipisahkan.
Kekudusan itu sanctuary ya. Saudara, kita dibakar di dalam api kekudusannya Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Saudara, kalau masa lalu saudara, nggak usah kita bicarakan. Pasti itu banyak hal yang tidak kudus. Tapi kalau sudah hidup di dalam kehidupan yang baru, mari lakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Jaga itu pernikahan. Kekudusan itu diukur dari pernikahan kita. Gagal nikah jasmani, gagal nikah rohani. Saudara gagal mempertahankan rumah tangga yang baik, yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa gagal juga di dalam pernikahan dengan anak domba Allah yang kudus. Saudara perhatikan cara hidupmu. Engkau menikmati pernikahan yang kudus, yang baik, berkenan kepada Tuhan. Engkau hidup surga di bumi. Tetapi kalau engkau memiliki pernikahan yang tidak rukun, pernikahan yang cemar, pernikahan yang penuh dengan orang ketiga, orang keempat, orang kelima, saudara hidup di neraka di dunia ini. Karena rumah tangga kita adalah mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jikalau bait kita dicemarkan dengan hubungan-hubungan yang tidak kudus, saudara, maka kita akan mengalami kebinasaan dan hukuman penghakiman kekal. Tuhan tidak main-main dengan perintahnya. 1 Tesalonika 4. Akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan, menjadi istrimu sendiri, dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang diperbuat oleh orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang yang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini? Bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepadamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini saudara, kita perlu menguasai diri kita sepenuhnya supaya ketika kita memberitakan Injil jangan diri kita sendiri ditolak. Hamba-hamba Tuhan, jangan biarkan dirimu dicemarkan dengan ketidakkudusan. Kamu telah tahu petunjuk mana yang kami berikan, yaitu kehendak Allah adalah pengudusan. Makanya saudara, jauhi percabulan. Yang sudah menikah, jauhi perjinahan. Hendaklah kamu masing-masing mengambil satu orang perempuan, menjadi seorang istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan. Bukan sekedar pengudusan, tetapi penghormatan. Orang yang menikah hendaklah menghormati istrinya. Orang yang menikah hendaklah menghormati suaminya. Sebab di dalam rumah tangga engkau diukur. Cara hidupmu dinilai oleh Tuhan. Apakah engkau berkenan di hadapan atau tidak. Tapi kalau engkau semena-mena dengan pasanganmu di dalam pernikahanmu, engkau tidak akan luput. Sebab Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu. Ada orang-orang ya yang ingin menikmati hubungan, mohon maaf, percabulan dengan orang yang bukan istrinya. Dan gonta-ganti satu dengan yang lain. Saudara yang diberkati, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dikatakan Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Dan seperti yang kami tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, jikalau engkau hari ini sedang hidup di dalam perjinahan, perselingkuhan, bertobatlah. Karena siapa yang menolak kebenaran ini, engkau bukan sedang menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepadamu. Ketika Dia memberikan Roh, Tuhan ada di dalam diri kita. Roh-Nya ada di dalam diri kita. Tubuh kita adalah casingnya. Kalau tubuh kita melakukan perjinahan, apakah Roh Kudus tidak tahu? Kalau tubuh kita melakukan apa yang cemar, mengotori tempat tidur, apakah Roh Kudus tidak akan tahu? Jangan menghujat Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan menolak suara Tuhan. Dan ketika saudara memutuskan untuk menolak suara Tuhan, di sisi itu adalah saudara dengan sadar sudah melawan kehendak Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Barang siapa menabur dia pasti akan menuai. Saudara, hormati istrimu, hormati pernikahanmu, hormati kekudusan pernikahanmu. Kalau hari ini saudara dapati bahwa saudara telah berbuat
curang dengan pasanganmu, bertobatlah dan berilah dirimu dikuduskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan main-main dengan api, jangan main-main dengan perselingkuhan, jangan main-main mata dengan orang lain. Sebab barang siapa sudah menyukai, sudah memandang seorang perempuan dan mengingininya di mata aja, saudara sudah berzina di dalam hatimu. Apalagi saudara mendekati perempuan itu, kemudian melakukan pendekatan menjadi gebetan, kemudian saudara berhubungan dengan dia, saudara sudah masuk di dalam kecemaran. Dan orang yang sudah masuk di dalam kecemaran, dia berdosa terhadap dirinya sendiri, dan saudara tidak akan luput di dalam penghakiman yang daripada Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita apa yang kudus, bukan apa yang cemar, hari ini selubung-selubung yang sudah menutupi mata rohani kita, biarlah Tuhan singkapkan dan kita mau melakukan apa yang kudus. Jangan menjadi pasangan-pasangan yang tidak kudus. Jangan menjadi pasangan-pasangan selingkuh. Jangan menjadi pasangan-pasangan anak muda yang belum waktunya untuk berhubungan. Engkau sudah berhubungan satu dengan yang lain. Jangan menjadi anak muda yang murahan, yang perempuan terlalu buka hati, buka diri terhadap laki-laki yang bukan menjadi pasangannya. Engkau tidak akan bisa menikah. Engkau akan ditinggalkan. Engkau akan menghadapi kehidupan yang sesat. Engkau akan menghadapi kehidupan di mana pria akan memandang engkau rendah. Dan kemudian engkau tidak akan mendapatkan jodohmu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan melakukan apa yang cemar dan yang tidak kudus, sebab engkau tidak akan luput daripada penghukuman. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan. Saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau engkau tetap tinggal di dalam kecemaran, engkau tidak akan luput tetapi binasa. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Di dalam 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika 5, firman Tuhan juga berbicara tentang kedatangan yang sudah semakin mendekat. Oleh karena itu jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, saudara, jangan menyesal ketika waktu itu datang, ketika sangkakala berbunyi engkau yang masih hidup dan engkau yang dan mereka yang sudah mendahului untuk meninggal. Setiap kita, perbuatan kita akan diukur, ditimbang, dan bagi mereka yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti akan mendapatkan upah dan mahkota kehidupan. Tetapi bagi kita yang mencemarkan kehidupan kita, kita akan mendengar sangkakala ini seperti sebuah masa penghukuman di dalam kehidupan kita. Hati-hati, kedatangan Tuhan seperti pencuri yang sudah kian mendekat. Di dalam 1 Tesalonika 5, firman Tuhan berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, yang tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Amin. Jangan hidup dalam kegelapan, jangan hidup dalam kecemaran, tetapi tinggalkan semua dosa. Sebab roh yang ada di dalam kita itu sanggup memberikan kita kekuatan. Kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam, kita bukanlah orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam, ya saudara, tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, bertopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara yang cemar, janganlah berbuat cemar lagi.
Yang berselingkuh, janganlah berselingkuh lagi. Yang hidup dalam percabulan, janganlah hidup lagi dalam percabulan. Berjaga-jaga, karena hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Kita sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari, dan kita tidak hidup dalam kegelapan. Orang yang tidak hidup dalam kegelapan, dia berjaga-jaga, sehingga hari Tuhan itu tidak akan datang secara tiba-tiba seperti pencuri. Karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Anak-anak yang berjaga-jaga, anak-anaknya yang hidup senantiasa di dalam persekutuan, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dan dalam nama Yesus, seperti Paulus dan Silas, ketika mereka diizinkan Tuhan masuk ke dalam penjara, tengah malam mereka memuji Tuhan, dan kemudian belenggu-belenggu penjara itu terlepas, mereka bisa keluar dari persoalan. Saudara, biarkanlah hidupmu dipenuhi dengan kekudusan, pujian, dan penyembahan. Maka saudara, ketika saudara ada dalam belenggu persoalan, ketika saudara ada di dalam belenggu-belenggu masalah, maka saudara ketika memuji di dalam kekudusan, maka Tuhan sendiri akan melepaskan engkau. Jaga pernikahanmu, ya saudara. Pernikahan dijaga saja bisa ada celah, apalagi jika tidak dijaga. Ya, jaga pernikahanmu, jaga suamimu, istri-istri bertobat, urus suami kita, urus anak kita, jangan supaya suami kita melenceng, urus tubuh jasmani kita, cantik untuk suami kita, supaya suami kita jangan mencari cantik-cantik yang ada di luar, yang lebih perhatian yang ada di luar, sehingga kemudian kita ditinggalkan, kemudian kita menangis dan menyesal karena suami kita meninggalkan kita. Karena kita juga sebagai perempuan harus mengurus diri kita, menjaga hidup kita, menjaga supaya jangan ada pertengkaran-pertengkaran yang menjadikan alasan untuk dia berselingkuh yang dengan perempuan yang ada di luar sana. Istri-istri harus bijaksana. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bodoh meruntuhkan rumahnya dengan tangannya sendiri, tetapi perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Saudara, di tangan perempuan ada kuasa untuk membangun dan merobohkan. Saudara, jangan mengucapkan kata cerai. Ketika engkau mengucapkan kata cerai, saudara sedang membuka pintu bagi iblis. Saudara, saya pernah ingat Amsal 14 ayat 1 ini. Ketika saya dalam hubungan dengan seorang, di dalam hubungan berpacaran, saudara, saya merasakan Rema ini begitu. Perempuan itu mudah sekali mulutnya itu menghancurkan. Mudah sekali menghancurkan. Dengan kata-kata kita merusak mood suami kita merusak mood pasangan kita. Kemudian ketika dia dilukai, suami yang dilukai itu akan mudah sekali berselingkuh. Jadi kadangkala istri itu juga yang mengakibatkan suaminya berselingkuh. Suami itu nggak bisa kalau nggak dihargai. Dan kalau kita sudah pernah tidak menghargai, mari kita cepat-cepat bangun hubungan kembali. Karena jangan pikir suami kita aja yang salah. Oh, dia yang salah karena dia mata keranjang. Enggak seperti itu, saudara. Istri itu punya power. Baca Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi perempuan yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Perempuan berpikir, itu tanggung jawab suami untuk menjaga rumah tangga. No, salah, saudara. Abigail, seorang perempuan yang bijak. Dia punya suami bernama Nabal. Bagaimana dia menjaga suaminya yang dursila itu tetap berkenan. Dengan cara dia bijaksana, dia berjaga-jaga. Jadi perempuan juga kalau dia tidak bijaksana, engkau sudah meruntuhkan rumahmu dengan tanganmu sendiri. Kalau engkau ditinggalkan oleh suamimu, engkau juga perlu cross check bahwa engkau itu hidupnya berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Perempuan yang baik, lakukan seperti Amsal 31. Ya, banyak wanita telah berbuat baik, tapi engkau melebihi mereka semuanya. Istri yang baik, cakap, melebihi permata. Dan saudara, kita harus menjaga bagaimana ART kita itu diberikan kecukupan dana supaya mereka bisa mengurus hal-hal rumah tangga, dan kita juga berjaga-jaga dengan tangan kita sendiri, kita juga kerja, ya. Jangan perempuan jadi perempuan males, minta terus sama suami. Kita juga kerja, bisa masak, bisa menggoreng pisang, menjualnya. Jadi saudara, ada upaya dari istri. Laki-laki jatuh bukan sekedar mereka mata keranjang, tapi laki-laki jatuh kalau mereka juga tidak memiliki pasangan hidup yang seimbang. Pasangan hidup yang tidak bisa menopang, pasangan hidup yang tidak bisa membawa harga diri mereka. Sebab laki-laki itu akan dikenal di pintu-pintu gerbang sebagai pria yang harus dimuliakan. Kita harus memuliakan suami kita. Kita harus memuliakan mereka dengan kecantikan kita untuk memuliakan suami kita. Kecantikan kita bukan untuk memuliakan diri kita, tetapi supaya suami kita bangga bahwa istrinya itu hidup berkenan dan
menjaga dirinya untuk suaminya. Dan suami yang dikenal di pintu-pintu gerbang ya. Karir mereka berhasil, karir mereka kita topang dengan doa, kemana mereka pergi kita ikut untuk mendukung mereka. Saya kalau suami pelayanan saya ikut, dia bawa firman misalnya saya mendoakan dan lain sebagainya. Jadikanlah dirimu pasangan yang disukai oleh suamimu. Jadikanlah dirimu pasangan yang dibutuhkan oleh suamimu. Kalau kamu menjadi pasangan yang dibutuhkan oleh suamimu, maka dia juga tidak akan mencemarkan diri kepada yang lain karena engkau telah cukup bagi dia. Jadi saudara, untuk menjaga pernikahan itu perlu timbal balik, tidak hanya 1-2 orang. Dan gagal nikah jasmani, gagal nikah rohani. Ingat, kedatangan Tuhan datang seperti pencuri. Jangan engkau hidup seenaknya dengan rumah tanggamu, gak mau ngurusin, jorok, tidak mau mencuci pakaian-pakaian kotor, dan keadaan rumahmu engkau tidak mau mengurus ya penjaga-penjaga rumahmu, ART-ART-mu, maka saudara akan melihat rumah tangga itu runtuh dengan tanganmu sendiri. Jangan salahkan orang lain, tapi mungkin kita yang harus perlu koreksi diri. Suami yang terluka akan lebih mudah berselingkuh. Istri yang terluka juga akan lebih mudah hancur. Makanya saling menjaga. 2 menjadi 1, bukan 1 tambah 1 menjadi 2, tapi 1 tambah 1 menjadi 1. Tuhan Yesus memberkati pernikahan kita. Nasihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan seterusnya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan jadi istri yang tidak bersyukur. Jangan jadi istri yang tidak bersyukur dapat 100.000 per hari ngomel. Ya udah, kalau itu kemampuan suami kita, siapa suruh? Ya kita kan harus juga membantu suami kita. Suami kita nggak kerja, dorong dia, doakan dia. Jangan merongrong. Mendorong dan jangan mengerongrong. Mengucap syukur. 100.000 per hari, 50.000 per hari bisa jadi berkat kalau kita sepakat dengan pasangan kita. Karena istri adalah teman pewaris kasih karunia. Suami susah, istri mendoakan, maka hidup akan dipulihkan. Janganlah padamkan roh. Yang keempat, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ya, kalau ada teguran, nubuat, kalau ada nubuat juga memprediksikan masa depan, kita terima dengan sukacita. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat, karena nubuat tentang prediksi itu kita harus waspada, kita terima. Dan nubuat tentang teguran-teguran kita terima. Saudara, amin. Dan ujilah segala sesuatu, peganglah apa yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, termasuk percabulan. Apalagi. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, jangan pikir kedatangan Tuhan masih lama, sudah dekat. Makanya kalau mau berjaga-jaga, jangan tunggu bertobat nanti kalau udah bosan melakukan dosa. Hari ini, kalau engkau sudah ditegur cara hidupmu, jangan mendekatkan diri kepada percabulan, jangan mendekatkan diri kepada perselingkuhan. Jaga hidup nikahmu, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan membenahinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari satu dalam doa. Kami mengangkat tangan kami tanda berserah, kami yang tidak kudus, yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kami pengudusan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami sambut berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan menguduskan kami, dijauhkan kami dari kecemaran. Ampuni salah dan dosa kami, kalau mata kami tidak kudus, pikiran kami tidak kudus, telinga kami tidak kudus, mulut dan telinga kami tidak kudus, bahkan tubuh kami tidak kudus, kami cemarkan dengan berbagai-bagai macam kejahatan, ampuni kami. Dan kuduskanlah kami Tuhan, supaya kami berkenan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan melindungi kita dengan wajah, mencurahkan kasih karunia kepada kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Diberkatilah keluar masuk kita, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita sambut berkat ini di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. God bless you, shalom saudaraku, selamat beraktivitas.